Shalom, shalom. Iya, saya pastikan semuanya bangun ya. Kita semuanya dalam ibadah ini kita boleh merasakan syukur kepada Tuhan. Ya, kita semua boleh dikasih kesempatan oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat, dalam suasana yang baik, ya penuh damai. Kita bisa datang di dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan bersama-sama. Kita menyembah Tuhan dan kita mau sama-sama terima pesan Tuhan. Yang siap katakan amin. Amin, amin ya. Hari ini tema kita adalah bangkit dan pulih. Saudara, ada satu keadaan di mana kita melihat keadaan tidak baik ya. Orang katakan keadaan tidak baik-baik saja. Memang itu kenyataan Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi saudaraku, kita bukan tenggelam di dalam sebuah keadaan yang dikatakan itu tidak baik. Tapi Tuhan mengatakan supaya kita bangkit di tengah keadaan yang tidak baik. Di tengah-tengah kegelapan. Supaya saudara dan saya, kita umatnya, kita bangkit dari keadaan kita. Sebab ada satu panggilan, ada satu tugas mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita bangkit, kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat 3, kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tuhan memanggil umatnya, saudara dan saya, gereja Tuhan, orang Kristen, supaya kita bangkit dalam situasi yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kekelaman. Saudara, bangsa-bangsa sedang ada di dalam cengkeraman kegelapan, tidak tahu tentang arah, saudaraku. Kita melihat hari-hari ini, saudara, bangsa melawan bangsa. Bahkan satu bangsa, perang politik. Tidak ada kepercayaan, ujungnya menjadi brutal. Satu keluarga sendiri bermusuhan. Karena kegelapan sedang menutupi bumi. Kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa. Tetapi saudara dan saya ada sebuah panggilan atau satu perintah. Kita bangkit, kita jangan tenggelam di dalam kegelapan. Tetapi kita harus bangkit, kita harus bersinar, kita harus menjadi terang. Karena hidup saudara dan saya lah kita yang akan memberikan tuntunan, memberikan arah, memberikan teladan, memberi inspirasi, menuntun orang pada jalan kebenaran. Hidup saudara dan saya sedang dinantikan. Hidup saudara dan saya sedang dibutuhkan. Tuhan ingin memakai gerejanya. Tuhan ingin memakai setiap kita orang percaya. Supaya kita bersinar. Saudaraku, kita menjadi terang. Ini adalah satu panggilan daripada Tuhan sendiri, saudaraku. Dikatakan, supaya kamu menjadi terang. Sebab terangmu datang. Siapa terang itu? Terang itu adalah Allah sendiri. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Dikatakan terangmu datang. Tuhanmu sedang datang. Tuhanmu sedang melawat di tengah kegelapan, di tengah kesulitan ini. Dan dikatakan kemuliaannya menyata atasmu. Saudara, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, saudaraku, atas setiap kita. Kuasanya, janjinya, kesembuhan, pemulihan. Tuhan ingin nyatakan, Tuhan ingin melawas setiap kita. Tuhan ingin menjadikan kita ini bersinar semakin kuat, bersinar semakin terang. Karena dunia sedang membutuhkan saudara dan saya. Tuhan mengingatkan saya, namamu siapa? Esther, artinya apa? Bintang. Banyak orang nama Esther. Tapi sesungguhnya saudara dan saya memang adalah bintang-bintangnya Tuhan. Amin.
Kita ditakdirkan sebagai bintang. Bintang itu ditakdirkan untuk bersinar, untuk menerangi kegelapan dunia ini. Bintang itu tidak ditakdirkan menyinari dirinya sendiri, tapi dia ditakdirkan untuk menyinari dunia yang gelap ini. Bintang itu, dia tidak bersinar karena dirinya sendiri, tapi karena penciptanya menakdirkan dia untuk bersinar, untuk menjadi terang. Bintang bisa bersinar karena di dalamnya ada sebuah kuasa kekuatan untuk menyinarkan terang itu. Dalam diri saudara dan saya, bintang-bintangnya Tuhan, ada sebuah kekuatan, yaitu Kristus sendiri ada di dalam kita. Tuhan sendiri ada di dalam kita untuk memantulkan terang itu di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, takdir kita adalah bersinar. Takdir kita adalah bercahaya di tengah kegelapan. Saudaraku, mari kita bersama-sama, saudaraku, kita mau menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Tapi seringkali saudaraku, kita tidak bisa memenuhi panggilan ilahi ini. Kita tidak sanggup melakukan tugas yang penting ini saudaraku. Bahkan ada banyak di antara kita sedang tenggelam di dalam kegelapan. Yang bernama bintang itu sendiri, dia pernah tenggelam di dalam kegelapan, dia tidak mampu untuk bersinar. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasih Tuhan, ada begitu banyak kesulitan yang kita hadapi. Ada banyak penderitaan, luka, kekecewaan. Mungkin saudara merasa, saudara pernah dikhianati oleh orang-orang yang saudara percayai. Saudara pernah dilukai oleh orang-orang yang saudara cintai. Saudaraku dikasih Tuhan, ada begitu banyak pergumulan tantangan dalam hidup ini yang membuat saudara tidak mampu lagi bersinar. Tapi saudara tenggelam dalam penderitaan, dalam luka, dalam kekecewaan itu. Saudaraku, sebuah pujian yang tadi yang mengatakan bahwa Allah bangkit untuk menyayangi kita. Inilah saatnya ketika kegelapan sedang menutupi bumi, kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa. Tuhan berkata Tuhan sedang bangkit untuk menyayangi saudara dan saya. Supaya kita tidak lagi tenggelam dalam kegelapan, dalam penderitaan, dalam kesulitan kita. Tapi supaya kita ini sembuh, kita pulih, kita bangkit saudaraku. Karena dunia sedang membutuhkan kita. Supaya kita bisa bersinar dengan sangat kuat. Itulah takdir kita saudaraku. Ada begitu banyak saudaraku, mungkin teman saudara yang perkawinannya di ambang perceraian. Ada banyak orang yang saat ini sedang putus asa ingin mengakhiri hidupnya. Ada anak-anak muda mereka yang terluka, mereka lari pergi ke narkoba. Hancur masa depannya. Siapa yang harus menyembuhkan mereka? Siapa yang harus memulihkan mereka? Siapa yang harus memberikan tuntunan kepada mereka? Itu tugas kita, tugas saudara dan saya. Ada satu keadaan di mana sedang keadaan darurat kita dibutuhkan. Tuhan ingin memakai hidup kita. Tuhan ingin memakai setiap kita. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan kamu terus merenungi nasibmu. Cuman mikir diri sendiri yang sakit, yang terluka, yang kecewa, yang gak bisa ngampuni. Yang masih tenggelam dalam trauma-trauma masa lalu. Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya Tuhan berkata, aku melawatmu. Terangmu datang, Tuhanmu datang. Tuhan melawatmu. Mungkin saat ini memang kamu kurang bersinar. Tapi Tuhan datang melawatmu, terangmu itu datang. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ada orang, mungkin orang yang saudara cintai memutuskan cinta itu. Mengkhianati saudara. Ada orang yang mungkin saudara percayai, tapi dia ternyata menipu saudara.
Ada orang yang saudara anggap dia akan melindungi saudara. Tapi justru dia orang yang menghancurkan hidup saudara. Hari ini Tuhan berkata, jangan renungi nasib itu. Sebab Tuhan datang melawatmu. Tuhan datang untuk menyembuhkanmu. Tuhan datang untuk menolongmu. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Inilah yang Tuhan ingin. Jangan tetap kita tinggal dalam trauma, dalam dosa, dalam luka. Merasa menjadi korban, saudaraku. Sampai kapan kita mau tenggelam di sana? Ibarat saudara tetap ada di dalam gua yang gelap. Padahal di luar itu ada terang. Tuhan berkata, ayo bangkit sekarang. Keluar dari gua yang gelap itu, sambutlah terang itu yang datang. Hidupmu akan pulih, hidupmu akan sembuh. Lukamu akan tidak ada lagi. Dalam Yeremia 30 ayat 17 dan ayat 18. Kesembuhan itu inisiatif Tuhan. Pemulihan itu inisiatif Tuhan. Dikatakan di sini, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Seolah hidupmu hina, tidak berarti sama sekali. Tapi Tuhan berkata, aku datang untuk menyembuhkanmu. Aku datang untuk mengobati luka-lukamu. Ayat 18, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Saudaraku, kalau Tuhan bangkit, Tuhan memulihkan kita. Keadaan kita menjadi lebih baik dari yang semula. Itu cara Tuhan memulihkan. Kita tidak cuma sama dari yang semula, tapi dijadikan lebih baik, lebih indah, lebih mulia dari yang semula. Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Tuhan ingin memulihkan kemah-kemah Yakub. Gak akan ada lagi orang yang memandang engkau hina. Tidak berarti. Gak ada lagi orang yang menyebut engkau sampah. Sebab engkau akan dijadikan yang sampah itu akan dijadikan mulia, menjadi indah. Yang kotor itu dijadikan kudus dan berharga di mata Allah. Saudara, mari kita melihat apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Saya terus menangis, saudaraku. Ketika ayat ini bicara, saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan. Saya kemarin ditanya sama Pak Ade, Bu, PowerPoint-nya belum ada. Saya cuma bergumul sama Tuhan, Tuhan. Saya cuma ingin menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Buat apa saya khotbah panjang lebar kalau itu bukan hati Tuhan. Saya terus nangis mendapatkan ayat ini, Tuhan ingin bicara. Saya tahu ayat ini sedang bicara kepada saudara. Ada orang tua yang terluka dengan keadaan anak-anaknya. Saudaraku, kalau saya bisa merasakan saudara yang sebagai orang tua, kalau anaknya terluka, orang tua itu lebih sakit hatinya. Lebih terluka lagi. Tuhan mengatakan kalau kamu terluka, aku lebih terluka. Inisiatif untuk engkau sembuh, aku yang mau. Tuhan bilang, jangan bilang, Tuhan tolong aku, kenapa engkau enggak sembuhkan aku. Tuhan mau setiap kita sembuh. Aku mau kau sembuh. Aku mau mengobati luka-lukamu. Saudara, kalau ada orang berkata begini, oh di Jakarta itu ada seorang dokter yang pintar sekali. Pokoknya sakit apapun pasti sembuh. Gak peduli sakitnya apa. Pokoknya ketemu sama dokter itu, dikasih obat pasti sembuh.
Tapi saudaraku, orang-orang lain sembuh, tapi satu orang berkata begini, aku sudah pergi ke dokter itu, sekali enggak sembuh, 2 kali enggak sembuh, 3 kali juga enggak sembuh. Saudaraku, ada orang datang sama Tuhan. Saudaraku, Tuhan sendiri yang sudah berkata, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Aku mau kamu sembuh. Aku mengobati lukamu, mengobati sakitmu, supaya kamu sembuh dan kamu pulih. Apakah Tuhan tidak sanggup menyembuhkan kita? Apakah Tuhan gagal menyembuhkan kita? Dia adalah tabib agung kita. Dia sebutan panggilannya Jehovah Rafa. Aku Allah yang menyembuhkan. Apapun sakitmu, Tuhan berkuasa menyembuhkan. Tapi masalahnya, kalau saudara datang ke seorang dokter, saudara nggak sembuh. Karena resepnya saudara robek, saudara buang ke sampah. Obatnya nggak pernah saudara minum. Bagaimana bisa sembuh? Kalau Tuhan mengajar kita untuk sembuh, kita pasti sembuh. Jadi kesembuhan itu, saudaraku, itu tergantung dari diri kita sendiri. Apakah saya mau sembuh? Orang yang bisa melukai diri kita juga adalah diri kita sendiri, itu pilihan kita. Karena kita mau membiarkan kita terluka. Hari ini Tuhan berkata, jangan engkau tenggelam di sana, jangan biarkan luka, jangan kau nikmati luka itu. Aku datang untuk menyembuhkan engkau. Untuk membalut luka-lukamu. Dan Tuhan berkata, aku Allah yang menyembuhkan engkau. Aku juga Tuhan yang akan memulihkan engkau. Kalau Tuhan sembuhkan kita, apapun, sakit fisik kita, roh kita, jiwa kita, jiwamu yang stres, jiwamu yang capek, Tuhan sembuhkan. Jiwamu yang terus dibelenggu dengan trauma, menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, merasa jadi korban. Kita tenggelam, kita kecewa di sana, merasa tidak layak. Tuhan berkata, ayo tinggalkan itu semua. Kalau Tuhan berkata, aku menyembuhkan engkau pasti sembuh. Ikuti, taati firman-Nya. Saudara pasti akan sembuh. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menerima kesembuhan ini. Yesus berkata bahwa bilur-bilurku itu telah menyembuhkan engkau. Aku naik ke atas kayu salib bukan cuma menyelamatkan, tapi menyembuhkanmu. Itulah inisiatif Tuhan sendiri. Tuhan bisa mengubah luka menjadi kuasa. Tuhan ingin mengubah lukamu menjadi kuasa. Supaya kesembuhanmu akan dipakai menjadi kesaksian yang akan menuntun orang lain. Pengalamanmu, penderitaanmu, masa lalumu, sakitmu, lukamu yang disembuhkan akan memberikan tuntunan menjadi kesaksian bagi orang lain. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita mau membuka pintu untuk kesembuhan. Karena kesembuhan saudara itu pun akan membuka pintu untuk kesembuhan keluarga saudara. Membuka pintu untuk kesembuhan orang lain, teman-teman saudara. Itu pun akan membuka pintu untuk kesembuhan kota ini, bangsa ini yang sedang terluka. Kita sedang dibutuhkan. Sebab itu ambillah keputusan jadi sembuh. Amin.
Katakan, aku harus sembuh. Aku harus sembuh. Tuhan sudah sembuhkan saya. Amin. Amin. Lepaskan masa lalu. Kekecewaan, marah. Itu semua buang. Itulah yang membuat luka yang tidak pernah bisa sembuh. Tapi kalau kita melepaskannya, kita pasti akan menjadi sembuh. Sebab Tuhan yang membalut luka kita. Yang kedua ini Tuhan memulihkan. Tadi dikatakan aku akan memulihkanmu. Memulihkan kemah-kemah Yakub. Memulihkan keadaanmu. Dalam Yoel 2 ayat 25 dikatakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan belalang. Ayat tadi mengatakan bahwa aku memulihkanmu, memulihkan kemah Yakub, tidak cuma menyembuhkan tapi memulihkan. Di Yoel ini berkata, tahun-tahunmu yang hilang, Tuhan akan pulihkan. Kalau Tuhan pulihkan, seperti saya katakan, itu lebih indah dari semula. Ayub itu dipulihkan itu 2 kali lipat. Di dalam Amsal 6 ayat 30 dan 31 dikatakan dipulihkan itu 7 kali lipat. Amsal 6 ayat 30. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapakah pencuri itu? Pencuri itu adalah iblis. Dia pencuri, pembunuh, pembinasa. Apa saja dalam hidup saudara yang pernah dicuri, kebahagiaanmu dicuri. Tahun-tahunmu hilang kebahagiaannya. Sukacitamu hilang. Tahun-tahun yang lalu. Harapanmu, berkat-berkatmu, kesehatanmu, kesejahteraanmu. Ada keluargamu juga yang hilang. Dan dikatakan identitas yang hilang. Karena iblis itu merusak identitasmu. Yang Tuhan berkata, kamu adalah anak Bapa yang dikasihi. Tapi iblis berkata, kamu hina, kamu tidak berguna, kamu sampah, kamu pendosa. Itu kata iblis. Tapi Tuhan akan memulihkan identitasmu. Tuhan akan memulihkan martabatmu yang sudah hancur. Tuhan bisa pulihkan. Dan dikatakan kalau Tuhan memulihkan 2 kali lipat, 7 kali lipat. Saudaraku dikasih Tuhan, sebab itu jangan biarkan saudara tertipu oleh iblis dan tenggelam di sana. Tuhan berkata, ayo bangkit, waktunya Tuhan memulihkan keadaanmu. Waktunya Tuhan berkata, saatnya kamu menjarah kembali berkatmu. Apa yang hilang? Kebahagiaanmu yang hilang, sukacitamu yang hilang, masa depanmu yang hilang, keluargamu yang hancur. Tuhan berkata, aku akan pulihkan. Identitasmu, martabatmu, aku akan pulihkan. Berkat-berkatmu yang hilang, aku akan pulihkan. Sebab itu, kalau saudara tenggelam, saudara tidak akan pernah bisa mengambil kembali, merampas kembali apa yang dicuri oleh iblis. Tuhan berkata, iblis harus mengembalikan 7 kali lipat. Bahkan apa yang pernah dia rampok dari orang lain pun kita bisa merampasnya kembali. Amin. Itu menjadi bagian orang-orang benar. Tidak ada seorang pun kita diciptakan menjadi hina. Kalau kita mengatakan saya diciptakan hina, kita ini seperti kita menghina pencipta kita, menghina Tuhan kita. Kamu adalah anak Bapa yang dikasihi. Kamu berharga, kamu mulia di mata Tuhan. Kamu patut bahagia. Masa depanmu ada, sungguh luar biasa. Siapa yang mengatakan masa depanmu hancur, tidak ada harapan? Kamu hanya kecewa, menangis, sakit hati.
merenungi nasib. Tapi percayalah, jangan percaya apa yang dikatakan iblis. Iblis tidak pernah mengatakan yang baik tentang saudara. Tapi Tuhan mengatakan kepada saudara, saudara harus bangkit menjadi terang. Saudara bangkit sembuh dan pulih. Saudara bangkit karena saudara berguna. Supaya saudara akan memberikan tuntunan, arahan, kesaksianmu ini sedang ditunggu. Kamu adalah alat penyembuh. Tuhan ingin pakai hidup kita semuanya, saudaraku. Tuhan akan kembalikan kita kepada sebuah rencananya yang indah dari semula. Kedudukanmu akan menjadi mulia. Mari Bapak, Ibu, Saudara, ketika Tuhan memulihkan kita, Tuhan akan memulihkan cara pandang kita yang salah. Yang selama ini pernah ditanamkan oleh iblis. Membuat kamu minder. Membuat kamu tidak punya kekuatan untuk maju. Apa-apa takut, takut gagal, takut dihina, takut ditolak. Bagaimana seorang muda kalau kita punya konsep seperti ini? Itu apa yang ditanamkan iblis. Tapi terimalah apa yang dikatakan Tuhan. Bahwa kita ini menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Tuhan ingin menanamkan kembali identitas yang benar. Kita anak Allah yang dikasihi. Kalau selama ini setan telah merusak identitasmu. Tuhan ingin, saudaraku, kita kembali bangkit, kita berani menghadapi segala sesuatu. Kita punya percaya diri. Bangkit, punya percaya diri. Punya keberanian, keberanian maju, keberanian tampil. Saudara, dan Tuhan akan memulihkan martabat kita. Kita akan melayani Tuhan dengan kehormatan dan kuasa. Gak ada orang bilang begini, pendeta itu dulu bekas pelacur. Oh, tidak ada masalah bagi Tuhan. Tapi kalau pendeta jadi pelacur itu masalah. Oh, pendeta itu dulu dia perampok, pembunuh. Tidak masalah, itu menjadi kesaksian yang buruk, yang hancur. Perampok, pembunuh bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk memenangkan para perampok, para pembunuh supaya tobat. Nyata kasih karunia Allah itu buat semua orang. Tidak pandang bulu. Tetapi masalah kalau pendeta murtad jadi perampok, pembunuh, itu masalah Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita semuanya kita sadar, kita mengingat kembali. Tidak ada yang terlalu rusak untuk bisa dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang terlalu hancur untuk dijadikan baru dan dijadikan indah. Tidak ada yang terlalu kotor untuk dijadikan berharga dan mulia di mata Tuhan. Kita mengingat kisah tentang wanita Samaria, Bapak Ibu. Wanita Samaria ini ditinggalkan banyak pria. Setiap pria yang dia cintai, dia harapkan bisa menerima dia, mengasihi, mengayomi dia, meninggalkan dia. Dia ini dianggap perempuan murahan. Dia dianggap sampah masyarakat. Ini wanita Samaria. Hidupnya penuh dengan luka, penolakan, penghakiman, hujatan. Orang-orang selalu memandang dia begitu rendah, diinjak, saudaraku, harga dirinya. Sehingga dia tidak berani menatap orang muka dengan muka, mata dengan mata. Saudaraku, tapi ketika Yesus berjumpa dengan dia, Yesus menawarkan air hidup itu. Yesus menawarkan kesembuhan. Yesus menawarkan pemulihan. Yesus menawarkan keselamatan itu.
wanita ini sejak itu dia berubah. Yang dianggap sampah masyarakat. Dia membawa keselamatan bagi seisi kotanya. Saudara dengar ini. Tidak ada yang terlalu rusak, terlalu hina untuk bisa dipakai Tuhan. Dia menjadi penginjil yang luar biasa. Dia bersaksi, aku sudah ketemu Mesias. Dia tahu seluruh kebobrokanku. Gak ada orang yang tahu sampai sedalam itu. Tapi dia yang tahu seluruh kebejatanku, kebobrokanku, kehancuranku, kehinaanku, kekotoranku. Dia tahu semuanya dan dia adalah Mesias yang kita nanti-nantikan. Seluruh kota datang dan dia bertemu dengan Yesus dan percaya. Dia berkata, sekarang aku tahu sendiri, aku lihat sendiri, aku dengar sendiri. Bukan cuma dari katamu, memang dia adalah Mesias. Tidak ada sampah yang tidak bisa diubahkan Tuhan. Menjadi berharga mulia di tangan Tuhan. Saudara kalau serahkan hidup saudara di tangan Tuhan, hidupmu akan diubah menjadi berharga, menjadi mulia. Dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Yusuf, dia dibuang saudaranya. Di Mesir jadi budak. Tapi ketika Tuhan menyertai, Tuhan memulihkan keadaannya. Jadi budak masuk penjara, narapidana. Tapi ketika Tuhan memulihkan dari yang budak narapidana menjadi penguasa di Mesir. Dipulihkan martabatnya. Apakah Tuhan sulit memulihkan martabat kita? Bagi Tuhan tidak ada. Oleh sebab itu Yusuf tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupnya. Dia tidak tenggelam dalam kegelapan. Dia tidak tenggelam di dalam lukanya. Dia bangkit, dia harus bersinar. Di rumah Potifar jadi budak, dia bersinar. Di penjara dia jadi narapidana, dia bersinar. Dan sinar itu, cahaya itu, terang itu terus menerobos semakin tinggi. Naik martabatnya, dia menjadi penguasa. Sebab itu ketika saudara-saudara datang dengan rasa takut, dia berkata jangan takut. Jangan menyalahkan siapapun. Karena itu semua kehendak Tuhan yang menuntun saya sampai di tempat ini. Untuk memelihara engkau, keluarga dan bangsa-bangsa. Nasibmu tidak perlu disesali. Peristiwa hidupmu tidak perlu disesali. Karena Tuhan selalu punya rencana membawa jalan-jalanmu ke sana. Supaya hidupmu kelak menjadi berkat bagi orang lain. Supaya engkau bisa menceritakan tentang kasih karunia, tentang kebesaran Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa-Nya yang memulihkan setiap kita. Kasih karunia terus tersedia buat semua orang. Bukan cuma orang yang baik. Buat apa kita tampak baik luarnya, tapi dalamnya rusak, hancur. Bukankah seringkali kita hanya bisa bersandiwara Bapak Ibu? Hatinya nangis, tapi mukanya tertawa. Tapi sebetulnya kamu nangis. Tuhan tahu. Sebab itu, ayo kita bangkit. Seorang hamba Tuhan, Joyce Meyer, dia menyaksikan kisah hidupnya. Dari kecil dia dilecehkan ayahnya sendiri. Dia merasa hidupnya hancur, masa depannya hancur. Rusak, kotor, tidak berguna. Benci pada diri sendiri, dendam kepada ayahnya.
Yang seharusnya seorang ayah kandung melindungi, menjaga, tapi justru melecehkan dia. Tapi ketika dia jumpa dengan Tuhan, dijamah hatinya dengan Roh Kudus. Dan dia menyambutnya dan berkata, Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau mengampuni ayahku. Ingat, hari ini suaranya membawa pemulihan bagi jutaan orang. Kisah hidupnya, kesaksiannya tidak menjadi hina lagi. Aibnya tidak menjadi hina lagi. Tapi menjadi suara pemulihan bagi jutaan orang yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, gak ada yang perlu bisa kita sesali. Bahkan sebelum ayahnya meninggal, dia orang yang membaptiskan ayahnya, bertobat, terima Yesus, dibaptiskan dan diselamatkan. Saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita jangan tinggal dalam kehidupan lama kita. Biarlah hidup lama kita menjadi sebuah pelajaran buat kita, buat orang lain. Biarlah air mata kita itu menjadi doa-doa kita yang akan membawa kita maju terus menggenapi rencana Tuhan. Biarlah trauma-trauma yang pernah kita alami bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan biarlah luka itu berubah menjadi sebuah kuasa untuk menyembuhkan orang, untuk memulihkan orang lain. Amin, amin. Tuhan berkata, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahunmu yang hilang. Apapun yang hilang, Tuhan bisa pulihkan. Bahkan saudara bisa menjarah 7 kali lipat, lebih dari yang semula. Tuhan ingin memulihkan setiap kita, martabat kita. Dari abu menjadi keindahan, dari yang najis menjadi pribadi yang kudus di hadapan Tuhan. Dari korban menjadi seorang pemenang, dari aib menjadi kemuliaan. Dan luka itu berubah menjadi sebuah kuasa yang akan Tuhan pakai. Bangkit dan bersinarlah. Bangkit dan jadilah terang. Bercahayalah, Tuhan berkata. Tuhan sedang datang menyembuhkan dan memulihkan. Biarlah hidup saudara dan saya boleh membawa kesembuhan, pemulihan, dibuat kita menjadi berharga di mata Tuhan. Ayat yang terakhir, Wahyu 12 ayat 11. Dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudaraku dikasih Tuhan. Dikatakan dan mereka siapa? Orang-orang kudusnya. Mengalahkan dia yaitu iblis. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kita akan mengalahkan iblis. Kita akan merampas jiwa-jiwa. Saudaraku dikasih Tuhan. Dengar saudaraku, lewat apa saudaraku? Darah anak domba dan kesaksian kita. Amin. Amin. Kesaksianmu akan mengalahkan iblis. Kesaksianmu akan membawa pembebasan. Kesaksianmu akan membawa suara pemulihan. Kesaksianmu akan menjara banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan Tuhan. Sebab itu saya katakan jangan malu dengan masa lalu kita. Amin. Biarkan itu menjadi saluran berkat buat orang lain. Suara pemulihan ini dibutuhkan oleh banyak orang. Mereka sedang menunggu jawaban lewat hidup saudara. Saudaraku, biarlah apa yang kita hadapi hari ini, kemarin, kita bisa mencapai sebuah tujuan Tuhan. Supaya kita bisa dipakai untuk menolong orang lain. Dan biarlah pemulihan kita akan membuka pintu pemulihan buat keluarga kita. Buat bangsa ini. Amin. Amin.